Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Al-Mukarram Raisul Ma'had Alam Saing Ibu Ad-Doktor Jamaluddin Abdullah Al-Majistir wa Al-Mukarramah Raisul Ta'lim Ibunda Hajjah Ini Suci Rohani Al-Majistir wa Al-Mukarram Asatiz wa Ashabi Al-Mahbubin. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan kultum yang mungkin sedikit menceritakan tentang masa lalu saya, yaitu Al-Quran. Seperti yang kalian tahu, dulu saya mengikuti, maksudnya saya salah satu dari orang yang mengikuti yang namanya program Tahfiz 30 Juz. Tapi masalahnya, walaupun saya mengikuti itu, alhamdulillahnya saya hanya mendapatkan 6 juz. Tapi masalahnya, yang saya bahas sekarang ini bukan tentang 6 juz itu. Tapi yang saya bahas ini, apa yang terjadi kepada saya setelah saya ikut program itu. Di tahun pertama, di kelas 7 semester 2, mungkin bagi kelas 9A yang mengingat saya, ketika pertama kali masuk, itu tuh saya tuh langsung kayak dianggap sebagai orang yang pintar banget gitu. Setiap evaluasi dapat 100, setiap dikasih pertanyaan pasti bisa saya jawab. Ya itu faktanya. Tapi masalahnya, oke dengar dulu. Tapi masalahnya, teman-teman saya ini nanya nih, kok bisa sih kamu kayak gitu Ki? Kok bisa kamu kayak selalu dapat nilai 100 setiap evaluasi? Kok bisa kamu bisa aja pertanyaan-pertanyaan yang kita semua tuh hampir nggak bisa jawab? Mungkin saya kasih fakta yang sedikit miris. Kalau saya itu dulu bukan orang yang pintar-pintar banget, tapi juga bukan orang-orang yang bodoh banget. Karena kalau misalnya kalian tahu, mungkin sekelas sama saya di Abata, saya itu bukan orang yang hampir selalu dapat 100. Dulu malah kayaknya saya tuh jadi orang langganan kelas tambahan di kelas. Saya tuh hampir setiap ada ujian dadakan atau latihan mingguan bulanan, itu saya tuh kayaknya hampir pasti dapat remedi. Itu bikin saya kayak ngerasa saya ini bukan siapa-siapa dulu. Tapi akhirnya saya mutusin, saya tuh yang awalnya saya ngambil misalkan di pelajaran matematika tadi, itu kan materi yang ilmu umum. Akhirnya sama orang tua saya disaranin buat ikut program tahfiz. Nah itu awalnya kenapa saya tuh dulu mau lanjut di Aziziyah. Tapi masalahnya karena di PAMSI ini ditawarkan program tahfiz 30 juz, akhirnya saya ikut. Nah masalahnya, oke kita balik lagi ke kelas 7 semester 2. masalahnya saya tuh bingung. Kenapa kok bisa dari yang cuman ikut program tahfiz tiba-tiba bisa jadi kayak pinter banget gitu. Dari yang dulunya dari yang dulunya bukan siapa-siapa, yang dulunya saya cuman orang yang pikirannya cuman main sama teman, main game, main bola. Sekarang bisa jadi orang yang berbeda banget dari diri saya sebelumnya. Menurut saya itu ada dua hipotesis. Yang pertama itu yang paling umum tuh karena dikatakan di dalam Al-Qur'an, qaulallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyatadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Intinya artinya itu kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad itu diperuntukkan memiliki berkah bagi orang-orang yang tadabbur ayat-ayatnya dan juga liyatadzakkara ulul albab. Yang saya dapatkan dari tafsirnya itu orang-orang yang berakal sehat yang akan mendapat pelajaran. Oke, hipotesis pertama kenapa saya bisa seperti kelas 7 semester 2 itu karena di program tahfiz itu saya punya satu kebiasaan, yaitu saya tuh selalu mikirin gimana caranya menghafal Al-Qur'an yang cepat. Kan waktu itu kan saya dituntut buat menghafal 30 juz dalam waktu 1 semester.
Dan itu bagi saya nggak punya pengalaman ngafal yang banyak, dan itu disuruh untuk menghafal selama seharian, ya saya struggle banget dong. Ada saya tanya deh, Ala Dimas, gimana caranya ngafal Al-Quran? Tapi pasti jawabannya cari sendiri. Dan saya disuruh buat nyari sendiri gimana caranya ngafal Al-Quran. Nah, karena saya disuruh nyari sendiri, akhirnya saya setiap hari itu saya selalu mikir, gimana caranya ngafal Al-Quran. Akhirnya saya coba-coba satu persatu cara-cara yang berdasarkan dari Al-Quran yang saya baca-baca. Saya coba pakai strategi A, nggak berhasil. Strategi B nggak berhasil. Strategi C nggak berhasil. Dan proses itulah yang mungkin melatih otak saya untuk bisa mengolah informasi dari misalnya dari hasil strategi yang saya coba di halaman pertama, saya analisis pakai imajinasi saya pikirkan apa yang salah, apa yang harus ditambahkan, apa yang harus dihilangkan. Dan itu saya lakukan selama 1 semester. Itu terus menerus dan tanpa sadar mungkin itu melatih kemampuan otak saya. Dan kemudian hipotesis kedua, mungkin karena seperti yang dibilang, kalau misalnya Al-Quran itu membersihkan hati. Mungkin saja dulu hati saya itu kotor, dan setiap mendapatkan ilmu pengetahuan, susah ya untuk menerimanya. Dengan saya membaca Al-Quran, mungkin bisa saja hati saya yang dulunya kotor, jadi bersih. Dan dengan hati yang bersih, setiap ilmu yang saya terima, bisa saya serap dengan baik. Maka dari itu, kesimpulannya itu, karena tadi tema saya tentang Al-Quran, mungkin kalian bisa menarik kesimpulan sendiri. Bisa saja Al-Quran itu adalah pembersih hati, atau mungkin Al-Quran itu adalah bagaimana Al-Quran itu adalah sumber dari ilmu pengetahuan dan semacamnya. Mungkin sama lantas, kalau misalnya saya sendiri yang dulunya nggak punya pengalaman ngafal dan tiba-tiba ikut program tahfiz bisa gitu, bisa matematika. Lantas bagaimana dengan kalian? Kalian mungkin butuh waktu saja dengan Al-Quran. Sama seperti quotes-nya Ustaz Rahul dulu. Saya pernah dikasih quotes sama Ustaz Rahul. Quotes itu bilang, karena kan dulu saya tuh orangnya tuh struggle banget yang ngafal. Jadi dibilang kayak ini, Haki itu sebenarnya bukan nggak bisa menghafal, tapi Al-Quran itu yang sayang sama Haki. Dia tuh pengen menghabiskan waktu bersama Haki, dan dia tuh pengen menghabiskan waktu bersama Haki dengan membacanya, dengan mengulang-ulangnya, dengan memurojaahkannya, dan dengan menghafalnya, dan dengan mentadaburnya. Mungkin saja menurut kalian, misalnya yang terutama kelas 9 yang kesusahan tasmi, mungkin bisa saja kalian tuh kesusahan bukan karena kalian tuh nggak bisa, tapi karena Al-Quran tuh pengen kalian menghabiskan waktu, pengen kalian terus membacanya, terus menghabiskan waktu, terus membacanya, terus mengulang-ulangnya. Jadi mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.